Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar yuk cara membuat soal di Telegram. Langsung saja kita pada aplikasinya. Baik, kita perhatikan sekarang kita masuk ke Telegram. Dari Telegram ini pada area search kita ketikkan @quizbot. Nah, ini ya. Jadi kita mau membuat kuis. Kebetulan saya sudah pernah membuat. Jadi untuk tampilannya mungkin berbeda bagi yang belum pernah membuat. Sekarang untuk membuat kuis yang baru, langkahnya adalah kita tekan slash, kemudian ada new quiz. Nah, di sini ada informasi let's create a new quiz. Baik, kita diminta untuk menuliskan title-nya. Jadi judulnya kita tulis saja, misalnya kita tulis belajar yuk ujian. Nah, misalnya seperti ini, saya tinggal kirim lagi send. Nah, good, di sini jawabannya, artinya kita sudah siap untuk menuliskan deskripsinya. Dalam hal ini bisa kita abaikan ya, slash skip untuk mengabaikan. Nah, sekarang kita siap untuk membuat soal. Nah, soal di sini pembuatannya dengan mengklik create a question. Supaya mempercepat waktu, dalam hal ini saya tampilkan ketikan soal di dokumen ya, dokumen yang saya punya. Nah, di sini diminta menuliskan pertanyaan, a question. Kita close saja soalnya. Ctrl C, kemudian Ctrl V, paste ya. Lalu kemudian untuk jawabannya juga demikian, saya blok, kemudian saya Ctrl C, di sini kemudian kita Ctrl V, paste. Cuma tampilannya menjadi satu, kita blok saja, kemudian pindahkan ke bawah seperti ini. Nah, kita Ctrl X, di paste, kemudian blok, ya, blok, Ctrl X, kemudian di paste. Nah, sudah ada 4 option. Sebenarnya dari Telegram sendiri menyediakan 10 option. Jadi masih ada di sini informasi you can add 6 more option. Jadi ada 6 opsi ya. Nah, kemudian kita bisa memilih kunci jawabannya. Jadi tinggal menentukan dari ini bulatannya ini ya. Di sini pertanyaannya, alat yang digunakan menggerakkan pointer dan mempunyai sistem kerja dengan cara diklik adalah, berarti jawabannya adalah mouse. Nah, ini. Kemudian kita bisa lanjutkan create. Maka satu soal sudah terbuat. Di sini ada new has one question. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan soal, namun saya ingin mencontohkan di sini kalau ada gambar. Nah, di sini gambar di atas ini maksudnya saya pengen sebenarnya ada gambar printer gitu ya. Nah, gambar printer, maka kita bisa sisipkan gambar itu dengan menggunakan simbol atau ikon pin ini ya. Kita klik, kemudian kita pilih ini ada gambar printer ya, maaf. Gambar printer kita open ya. Kemudian send. Oke. Berarti printer sudah terkirim. Kemudian tinggal membuat pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kita create a question dulu ya. Create question, kemudian kita masukkan, kita blok, kemudian copy, kita paste di sini. Jawabannya juga demikian, kita blok dulu, copy, masukkan di full option di sini. Nah, karena ini ada 4, kita blok dulu.
Ctrl X, hilang, kita paste di sini, Ctrl V, kita blok lagi, Ctrl X, kemudian Ctrl V, kita blok, kemudian Ctrl X, Ctrl V. Nah, sudah. Tinggal jawabannya kita tentukan, jawabannya adalah printer. Oke. Create, sudah. Di sini untuk melanjutkan ya, masih proses sekarang. Nah, sekarang ada tertulis no has two question. Kita sudah membuat 2 pertanyaan. Kita pengen sekarang pertanyaan ketiga. Langkahnya berarti kita create dulu karena nggak ada gambar ya. Kita create a question. Lalu kemudian kita blok soalnya dari sini. Sekali lagi supaya mempercepat, tidak perlu nulis ya, tidak perlu ngetik ya. Lalu kemudian ini juga demikian, kita blok dulu, Ctrl C, kita paste di sini. Ya, sudah kita pindahkan, Ctrl X, kemudian Ctrl V, Ctrl X ya, Ctrl V di sini. PowerPoint. Oke, ini kita blok, Ctrl X, Ctrl V. Oke. Kunci jawabannya ini berkaitan dengan pengetikan, berarti jawabannya adalah Microsoft Word. Kita lanjut lagi, create lagi. Untuk pertanyaan ketiga sudah, kita masuk pertanyaan keempat. Nah, kita Ctrl C. Ini kita create dulu. Ctrl V, kita blok yang di sini soalnya, kemudian Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Ya, kita buang dulu, kemudian Ctrl V. Kita buang lagi, blok, Ctrl X, Ctrl V. Blok lagi, Ctrl X, Ctrl V. Di sini soalnya berkaitan dengan presentasi, berarti Microsoft PowerPoint. Create lagi, kurang satu lagi ya, kita buat 5 soal. Blok di sini. Ctrl C, ini kita create dulu. Masukkan soalnya, karena jawabannya sama, saya blok dari sini aja. Ctrl C ya, kemudian Ctrl V. Kalau misalnya kita belum siap dengan soal yang ada di dokumen, ya berarti kita menuliskan ya di area question, full option ini ya. Nah, karena sehubungan saya sudah siapkan, berarti saya tinggal copy paste saja. Nah, lanjut ya, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V, ini blok juga, Ctrl X, Ctrl V. Kaitannya dengan biaya penghitungan, berarti kita menggunakan Microsoft Excel. Oke, create. Baik, soalnya ada 5, artinya kita sudah selesai. Supaya lebih mudah melihat, saya perbesar tampilannya. Kemudian kita ketikkan /done. Ya. Kita enter. Nah, ada pertanyaan di sini, berapa lama untuk pengerjaan tiap-tiap soal? Saya buat di sini 30 detik. Jadi bedanya 30 detik. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan lagi, shuffle question and answer option, artinya kita mau mengajak apa tidak. Kalau shuffle all berarti semuanya akan diajak, mulai dari pertanyaan dan jawabannya. Kalau no shuffle berarti tidak ada pengajakan. Di sini only question berarti hanya pertanyaannya yang diajak. Lalu kemudian di sini ada only answer, berarti yang akan diajak adalah jawabannya. Sebagai contoh saya pilih only answer. Nah, seperti ini. Sekarang kuis kita sudah siap digunakan. Kalau mau saya kirim soal ini, maka saya pilih start quiz in group. Ya, start quiz in group saya pilih misalnya
get content. Nah, get content ini. Add the butuh get content. Oke. Nah, berarti soal tadi akan dikerjakan oleh 3 member di get content. Seperti ini tata cara pembuatan soal. Semoga bisa memberikan manfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.